Selamat pagi. Oke, ini tadi pagi dari pasar saya membeli ini. Ini adalah umbi cilembu atau orang Sunda menyebutnya hui cilembu. Tapi hui cilembu yang sepertinya kategorinya mungkin afkiran ya. Karena ubi cilembu yang biasa dijual kan lebih besar dari sini, mungkin 2 kali atau 3 kali ukuran ini. Nah, ini harganya informasi saja 8.000 satu plastik ya. Tidak akan dipasak sekaligus semua tentu saja, dan ini yang sudah dicuci akan dipasak hari ini. Ini pisang tanduk 3 butir ini katanya sekilonya 17.000, tapi ini kurang dari sekilo kayaknya. Tadi 12.000. Kemudian di sebelah kanan ini ada ubi ungu. Ya, ubi ungu ini 8.000 juga. Dapat berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5 ya. Tentu saja juga tidak akan dimasak semuanya. Kita akan masak sebagian saja. Jadi ini kita singkirkan ke sini. Ini juga. Nah, ada pengalaman saya waktu itu nginep di sebuah hotel ya, lalu kemudian dengan ramah, oh ya, saya juga sudah memanaskan air nanti untuk merebusnya ya. Nah, kembali ke cerita ya. Jadi waktu itu saya nginep di hotel, lalu dengan ramah salah satu pelayan hotelnya itu mengundang saya untuk mencicipi makanan rebusan. Lalu saya dengan senang hati menghampiri counter dan kemudian mencoba melihat. Dan apa yang saya lihat adalah bahwa pisangnya terlihat atau tampak buruk ya. Kenapa? Karena saya curiga dia merebusnya itu bareng semua. Jadi pisang itu mempunyai getah, atau ketika direbus itu cairannya bening dia. Tapi ubi ini pasti cairannya keruh. Ubi ini juga cairannya keruh, sehingga saya curiga pisang yang ditampilkan itu tidak menarik, gitu. Tidak kuning, tidak cerah seperti ini, tetapi berubah menjadi keunguan. Nah, salah satu trik yang saya lakukan, jadi direbusnya secara terpisah gitu. Jadi karena itulah saya sudah menyiapkan 2 panci nih, yang kecil ini untuk pisang nih. Nah, gitu, apinya api sedang saja. Ini juga kegedean kayaknya sih. Nah, segitu ya, biarkan dia merebus seperti itu. Nah, untuk yang ini umbi cilembu di panci yang kedua. Jadi kalau direbusnya terpisah, nanti hasilnya lebih cantik. Artinya tidak terkontaminasi dari warna ya. Apinya kita kecilin dulu ya. Nah, mungkin terlalu kecil, nah segitulah ya. Tidak terkontaminasi dari warna air yang keruh yang dari rebusan ubi. Nah, kita lihat nanti ya matangnya pisang seperti apa. Dan ini nanti pada saat matang nanti pisangnya itu akan terlihat lebih menggembung gitu ya. Dari dari cangkang pisangnya itu akan terlihat, dari kulit pisangnya itu dia akan lebih mekar. Itulah kita akan angkat. Kalau ubi sih mungkin kita akan tes dengan tusukan saja, karena teksturnya akan menjadi lembut setelah kita rebus gitu. Kita tunggu saja. Nah, sementara itu kita akan potong-potong ubi ungu nih, ubi ungunya. Kita akan potong-potong. Wah, ini kelihatannya ada ininya, ada hitamnya. Apakah itu bentuk dari sesuatu yang jelek? Kayaknya enggak deh, udah getah saja. Oke, kita ukur kira-kira segini. Satu,
2. Oke, jadi 3 potong. Ujungnya kita buang jangan ya, yang kotornya aja deh. Nih supaya kelihatan nih yang kotornya. Nah, 3 potong. Ini potong ujungnya doang. Ini ada hitam, sepertinya buang aja. Takutnya nanti memberi rasa pahit. Oke, kita bisa potong berapa bagian nih? Kalau 3 cm, 1, 2, 3, mungkin 4 ya. Jadi saya suka bercanda dengan teman-teman. Kalau mau makan rebusan ini kita sebut dengan manajemen kulub. Oke, jadi ada 7 potong ubi ungunya. Sementara ini sisanya ini sebenarnya ubi cilembu sisa, ubi ungu sebenarnya lebih bagus kalau dijemur aja di matahari katanya. Itu juga menambah atau menaikkan gula atau rasa manisnya nanti. Oke, tunggu sebentar ya. Kita cek pisangnya, apakah sudah terlihat mengembang. Nah, mulai terlihat mengembang di bagian buah pisangnya. Mengembang artinya lebih menonjol keluar dari kulit si pisangnya, tapi baru sedikit sih. Biarkan saja dulu. Si ubi cilembunya sepertinya masih keras karena baru 2 menit. Kita akan tunggu saja. Ya, ini adalah tusuk sate. Kita akan jadikan alat penguji kematangan si ubi cilembu ya. Nanti kalau si pisang kan nggak usah ditusuk juga memang sudah lembut ya. Coba kita lihat. Pada saat ini masih keras tuh, agak susah nembusnya tuh, masih nempel. Masih keras. Oke, kita biarkan beberapa saat. Nah, pisangnya mulai menonjol dari, nah kan tuh mulai terlihat lebih cukup. Nah, ini nih sudah terlihat lebih keluar. Nah, ini bisa kita matikan apinya. Nanti akan kita tiriskan ya, biarkan saja dulu di situ. Wah, ini masih keras banget nih, biarkan saja kalau begitu. Kita akan siapkan wadah untuk meniriskan ya. Oke, kita sudah siap wadahnya. Kita akan ambil satu persatu. Ini biar terang, dari sini aja nih. Set. 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 Oke, tuh. Jadi airnya cenderung bening sebenarnya, teman, agak kekuningan ya. Jadi dia pisangnya juga tetap kuning. Itu kalau airnya terpisah. Kalau direbus bersamaan ya jadi keruh, tidak menarik dia penampilan pisangnya. Oke, panci pisang sekarang sudah saya ganti airnya. Kita akan panaskan lagi dan kita akan pakai untuk merebus si ubi ungunya.
Nah, itu hasilnya ya. Cantik. Ya, mungkin kalau lebih lama, tapi nggak usah terlalu lama sih, karena fungsi memanaskan pisang atau merebus pisang itu kan lebih pada menghilangkan getah ya, yang apa namanya, mengganggu mungkin pada saat dimakan dan membuatnya menjadi lebih kenyal gitu. Oke, sisa ubinya mungkin saya akan, karena kalau disimpan atau kalau dijemur juga tidak ada yang menjaga ya. Ini pisang yang belum, mungkin saya satukan di sini. Cara menyimpan yang efektif gimana ya? Saya simpan di sini aja lah, digantung. Digantung di pintu tuh kayak gitu aja. Sisa ubi ini juga sama, digantung aja. Mudah-mudahan tidak lupa, karena seringkali banyak kegiatan sana kemari, tahu-tahu lupa aja. Lupa, usuk, tidak bisa dikonsumsi. Iya, jadi ada 2 tas plastik itu. Pisang ubi ungu, ini ubi Cilembu, 2 plastik di balik pintu. Kita cek lagi ubi Cilembunya. Lupa saya nggak nandain menitnya ya, berapa menit nih. Mulai mudah nembus tuh, mulai mudah menembusnya, artinya mulai matang, lebih matang dari yang tadi ya, lebih matang. Nah, ini air rebusan ubi Cilembu, kuningnya seperti ini, lebih pekat dari kuning rebusan air dari pisang tadi. Agak ada milky gitu ya, kayak susu. Kalau ini lebih bening nih. Yang itu sudah, coba yang ini. Sudah menembus dengan mudah, berarti sebentar lagi dia matang. Sebenarnya mungkin saya juga bisa merebus ubi ungu langsung saja di sini, karena tidak terlalu air ubi Cilembu tidak akan mempengaruhi air ubi ungu, karena ubi ungu akan lebih gelap airnya nanti ya. Oke, kita tunggu 2 menit mungkin ya. Kita tunggu 2 menit. Nah, kalau memang ini berarti kalau merebus ubi ungunya lanjutkan di sini, berarti itu kita matikan saja lah, sayang. Kita tunggu beberapa saat. Seperti tadi, mungkin kita akan satukan saja dengan umbi dengan pisang ini. Kita geser ke atas. Masih panas coy. Masih panas dong. Oke, kita check and recheck. Sudah nembus dengan gampang ya. Nembus dengan gampang. Oke, kita anggap itu sudah matang. Yuk kita ambilin saja. Ya, nanti lanjut dengan pisang lagi, ubi ungu. Oke, kita lihat ubi ungunya. Ini dia, ada 7 potong. Takut kecipratan. Panas cuy. Oke. Iya, kita pastikan semuanya terendam.
Iya, kita biarkan saja sementara ubi ungunya, biarkan dia. Nah, kan belum lihat airnya langsung berubah menjadi gelap. Hehehe. Nah, itulah karakter. Nah, kemarin yang saya cerita di hotel itu, tampak pisang itu segelap air ini. Jadi nggak menarik ya pisangnya ya. Apalagi kalau orang yang selera makannya akan timbul atau lebih semangat makannya kalau ngelihat tampilan dari makanannya, ya kan. Kalau makanannya tampilannya tidak menarik, tidak bersinar terang, ya hilang ya minat makannya. Nah, ini saya tandai dulu ya, lihat ke jamnya ada di depan nih, supaya ketahuan berapa menit sih. Kita mulai, kalau 5 menit berarti 12 lebih 3 menit ya, kira-kira segitulah. Biarkan saja dulu dia menggelebuk-gelebuk ya, merebus. Nih mau ubi. Wah, daunnya nggak dimakan. Ini ada lettuce itu, dan lettuce. Makan dong. Siti, itu telur siapa? Ada yang baru, Siti? Tuh, pada pececeran gitu. Ini kayak telur baru, Siti, ini baru netek tuh, masih hangat. Aduh, nih ada telur baru. Ambil aja, dia nggak bisa mengerami semua. Tuh, wow, bener ini baru sekali. Gigi apa namanya, nyerang tuh si itu tuh, si bos. Apa tahu dia yang ngambil telur ya. Ini ukuran telur ayam kate nih. Ini masih hangat nih, baru netes, baru di ini keluar dari itunya, dari induknya. Kalau yang ini udah agak dingin, ini udah baru netes sekali. Dia kulit putih telurnya sedikit, kuning yang banyak dia. Kalau putih telur kalau telur ayam kate ya. Kalau telur ayam biasa itu kan putihnya banyak, kuningnya sedikit. Balik lagi ke itu ya, ke ubi ungu. Wow, akhirnya lihat. Ini kan hitam ini. Apa namanya ya? Saya lupa tuh, warna biru yang suka digunakan untuk jin, warna alami nih. Biru ini. Sayang nih, letaknya di jauh dari jendela nih. Wow. Coba kalau ditusuk apakah sudah. Masih susah. Kita biarkan. Kita cek waktunya dulu. Saya sudah cek waktunya. Ini berarti kurang lebih baru 4 atau 5 menit. Coba kita biarkan sampai 7 ya, atau 8 menit. Apakah sudah lebih empuk ya? Tapi yang jelas saya mau lihatkan. Nah, inilah bahayanya kalau disatukan merebus pisang dengan ubi. Kebetulan ubinya ini ubi ungu, lebih pekat lagi. Kalau ubi yang lain yang luarnya ungu dalamnya kuning, itu coklat airnya.
Nah ini, nanti ubi-ungunya di sini. Dalam dunia kuliner kan, plating atau apa namanya, food presentation itu sangat bagian dari seni memasak dan menampilkan masakan ya. Food display, food presentation, plating. Nah ini memperlihatkan kuningnya pisang, lalu kulit ubi cilembu yang mulus. Nah, nanti lihat ubi ungu ya, akan masuk di situ. Oke, kita akan tes yang salah satu saja. Yang ini mungkin kita tes ya. Kita tusuk, apakah mudah nembus? Oh, masih keras di tengahnya. Susah. Jadi kalau di pinggirnya sih sudah kelihatannya, tengah-tengahnya belum matang. Kita kasih waktu 2 atau 3 menit lagi. Kita tunggu ya.